Selamat pagi jemaat kekasih Kristus. Hari ini Jumat 23 Mei 2025. Kita belajar dari kitab Bilangan pasal 21 ayat 21 sampai 30. Bilangan pasal 21 ayat 21 sampai 30. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian orang Israel mengirim utusan kepada Sihon, raja orang Amori, dengan pesan, "Izinkanlah kami melalui negerimu. Kami tidak akan menyimpang masuk ke ladang-ladang dan kebun-kebun anggurmu. Kami tidak akan minum air sumurmu. Di jalan besar saja kami akan berjalan, sampai kami melalui batas daerahmu." Tetapi Sihon tidak mengizinkan orang Israel berjalan melalui daerahnya, bahkan ia mengumpulkan seluruh laskarnya, lalu keluar ke padang gurun menghadapi orang Israel, dan sesampainya di Yahas berperanglah ia melawan orang Israel. Tetapi orang Israel mengalahkan dia dengan mata pedang dan menduduki negerinya dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok, sampai kepada Bani Amon, sebab batas daerah Bani Amon itu kuat. Dan orang Israel merebut segala kota itu, lalu menetaplah mereka di segala kota orang Amori, di Heshbon dan segala anak kotanya. Sebab Heshbon ialah kota kediaman Sihon, raja orang Amori. Raja ini tadinya berperang melawan raja Moab yang lalu, dan merebut dari tangannya seluruh negerinya sampai ke sungai Arnon. Itulah sebabnya penyair-penyair berkata, "Datanglah ke Heshbon, baiklah dibangun dan baiklah diperkuat kota kediaman Sihon itu. Sebab api keluar dari Heshbon, nyala dari kota kediaman Sihon, yang memakan habis Moab, yang berkuasa atas bukit-bukit di sepanjang sungai Arnon. Celakalah engkau, ya Moab, binasa engkau. Ya bangsa Kamos." Ia membuat anak-anaknya lelaki menjadi orang-orang pelarian, dan anak-anaknya perempuan menjadi tawanan kepada Sihon, raja orang Amori. Kita telah menembaki mereka, Heshbon binasa sampai ke Dibon, dan kita menanduskannya sampai ke Nofah, yang terbentang sampai ke Medeba. Tema kita hari ini, meyakini pimpinan Tuhan. Kitab Bilangan pasal 21 ayat 21 sampai 30 diawali dengan pesan damai bangsa Israel kepada Sihon, raja orang Amori, memohon izin untuk mereka dapat melewati wilayah orang Amori. Meskipun bangsa Israel sudah mengambil sikap rendah hati dengan cara menegaskan bahwa mereka hanya akan melewati jalan raya saja dengan damai, namun Sihon menolak permintaan mereka. Maka Tuhan memberikan kekuatan kepada militer Israel untuk memerangi dan menaklukkan orang Amori, bahkan dapat merebut kota Heshbon, kota kediaman Raja Sihon. Kemenangan ini menunjukkan kesetiaan Tuhan dalam memenuhi janjinya untuk memberikan tanah kepada umatnya. Penolakan Sihon untuk membiarkan Israel lewat dengan damai mengakibatkan kekalahannya dan kehilangan wilayahnya. Sebagai pembaca, kita diingatkan akan pentingnya menyelaraskan rencana yang kita miliki dengan tujuan Allah supaya kita dapat memuliakan Dia. Mari kita belajar dari kisah kemenangan bangsa Israel dan mengimani bahwa Allah setia kepada umat-Nya. Sebagai seorang yang beriman kepada Allah yang hidup, kita diingatkan untuk terus peka terhadap tuntunan Allah dan mengikuti jalan kehendak-Nya. Doa adalah perwujudan dari kesiapan dan kerelaan untuk meletakkan kehendak kita di bawah kehendak Allah. Ketika sikap ini dilakukan, maka kita dapat menghindari tindakan atau sikap yang menolak tujuan Allah karena kita paham bahwa penolakan semacam itu memiliki konsekuensi serius. Sebagai orang yang mengenal Allah dalam Kristus Yesus, kita diingatkan untuk menghadirkan Kristus sebagai pemimpin hidup kita. Melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus sebagai Kristus yang dijanjikan telah mengalahkan dosa dan kematian.
pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib menyediakan penebusan dan warisan baru bagi semua orang yang percaya pada karyanya. Kemenangan Kristus Yesus atas kuasa maut meyakinkan kita bahwa Allah pasti menggenapi janjinya dan bahwa kita umatnya dijamin mendapat tempat di dalam kerajaannya yang kekal. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, pagi ini kami boleh bangun dan boleh belajar dari firman Tuhan untuk dasar kami melangkah pada hari ini. Bapa, mampukan kami meyakini pimpinanmu dalam kehidupan kami. Mampukan kami meyakini bahwa Engkau pasti menggenapi janjimu dan bahwa kami akan mendapat tempat dalam kerajaan-Mu yang kekal. Mampukan kami untuk bertanggung jawab dalam hidup kami. Dan mampukan kami menghadirkan Kristus dalam setiap langkah kami. Ampuni dosa-dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.